Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Barangkali baru kali ini kita akan dialog dengan orang yang dari luar, dalam pengertian bukan dari kedinasan. Biasanya kita mengundang itu anggota dewan dari provinsi. Sudah kemarin anggota dewan dari Kabupaten Bekasi, bahkan wakil ketua sudah ada di sini. Kemudian para pejabat begitu. Tapi kali ini kita benar-benar memanggil orang luar, selain orang tua. Nah, sekarang adalah orang yang menangani di bidang pembangunan. Jadi topiknya adalah master plan, yang boleh dikatakan bagaimana kita berbicara bangunan 15 atau 25 tahun yang akan datang itu bagaimana jadinya, walaupun kepala sekolah itu kan ada periodisasi, ada 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, dan setelah 12 tahun ya terus ada uji UKKS, dan biasanya ada juga yang satu periode sudah pindah. Oleh sebab itu saya perkenalkan dulu, di samping saya ini hadirin sekalian penonton podcast, kedatangan seorang tamu ahli bangunan, di mana beberapa kantor terutama sekolah itu di beberapa tempat itu beliaulah yang menangani. Tentu nanti kita akan bicarakan mengapa beliau banyak dipakai di Pemda, kemudian di sekolah-sekolah dan sebagainya, dalam hubungannya dengan Grand Design juga tentu. Kepada Pak Asep kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih atas undangannya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan sama saya ini sebagai, alhamdulillah, dalam artian ini penghormatan secara pribadi buat saya. Walaupun saya orang non ASN, tapi saya merasa jadi keluarga besar di sini, di keluarga besar SMA 1. Perkenalkan, nama saya Asep Jojo. Kebetulan saya domisili di Renta. Perusahaan saya bergerak di bidang sipil dan pengadaan barang. Adapun kalau seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, memang kebetulan sekolahnya dan pekerjaannya di bidang itu. Sebentar dulu, pertama sekali mengenal bangunan itu sejak usia berapa? Sebetulnya semenjak kuliah, Pak. Kuliahnya memang di arsitek, apa di apa? Enggak, Jurusannya? kuliahnya di bidang komputer. Cuma kebetulan saya itu suka ikut-ikut, Pak. Dari otodidak ya? Otodidak, karena ikut-ikut karena kebetulan saudara-saudara ada yang di bidang sipil. Nah, saya itu dulunya hobi desain grafis gitu, Pak. Desain grafis, desain gambar bangunan, hanya hobi-hobi saja. Padahal jurusan saya sih sebetulnya jurusan RPL jauh. Karena hobi saya link sama-sama software. Di zaman dulu mah zaman AutoCAD kan. AutoCAD. Nah, kebetulan suka diajak, tolong gambarin ini, gambarin itu. Lama kelamaan ya pengalaman pribadi, Pak. Lama kelamaan dari tujuh ke sini itu sering ikut om gitu. 2005 ke sini saya fokus dulu mengajar ceritanya. Pernah jadi guru? Pernah jadi guru. Guru apa? Guru RPL, guru komputer. Guru komputer 18 tahun, Pak. Di sekolah mana itu? Swasta. Di swasta saya di Bina Pendidikan itu. Kebetulan ceritanya ilmu saya kepake untuk membuka jurusan rekayasa perangkat lunak. SMK berarti ya? SMK. Ada RPL zaman itu, emang kebetulan di kabupaten belum ada, yang negeri itu ada. Kita berbicara topiknya adalah perencanaan sekolah dalam segi bangunan. Saya sudah memimpin beberapa sekolah dari mulai pinggir laut Tarumajaya ya, di tengah kota,
SMA 5, kemudian di tempat lain selalu berganti-ganti pemborong atau partner untuk pembangunan. Banyak yang sudah saya kerjakan di beberapa tempat, tapi baru di SMA Negeri 1 ini beberapa kali bertemu dengan para pekerja partner kita, dan terakhir dengan Pak Asep kelihatannya agak cocok nih dibanding dengan yang sebelumnya. Karena apa? Kemudahan berkomunikasi yang paling utama. Yang paling utama itu adalah itu. Jadi dalam keadaan apapun selalu siap. Itu yang paling utama. Sebab ini adalah sekolah negeri yang kadang-kadang berhubungannya banyak dengan uang negara. Dimana dalam hal ini tentu sangat membutuhkan kooperatif ketika diperlukan data-data dan sebagainya. Nah, kita di sini setelah membangun dengan Pak Asep itu di sini beberapa bangunan lab juga dengan Pak Asep pada saat itu ya. Karena sekolah kita ini adalah banjir, walaupun banjirnya banjir 5 tahunan, 4 atau 5 tahunan itu mesti banjir. Dulu pernah sekolah ini mau mendapatkan juara nasional tentang UKKS, tentang P3K ya, tentang klinik sekolah. Hampir menang pada saat itu. Tapi Allah berkehendak lain, digugurkan karena berbarengan dengan banjir besar. Banjir bandang kiriman dari Bogor, dan ketika Dewan Juri datang sekolah dalam keadaan terendam gitu kan. Nah, berangkat dari situ saya berkomunikasi, kok bangunan yang Pak Asep Jojo bangun diantaranya ada yang sudah ditinggikan mengacu kepada bangunan yang sudah ada. Karena ini planning jangka panjang, sekolah ini nanti akan diuruk sehingga tinggi, dan ketika banjir tidak akan terendam banjir seperti yang sudah sampai seudel itu tingginya gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ini perumahan GMM itu ini dulu sawah, ada kebun, ada sawah, dan airnya semuanya mengalir ke sini. Di belakang sekolah ini kan ada sungai, jadi semua air dari mana-mana ya, dari sawah itu nanti kumpul ya sampai di sungai yang ada di sini. Jadi jelas kalau banjir di GMM yang paling dalam kan di sini. Kita ketahui bahwa membangun sekolah negeri itu tergantung kepada anggaran dari pemerintah. Kalau kita langsung ditinggikan biayanya berapa triliun, terlalu besar. Tetapi dengan master plan dan sudah diawali dengan Pak Asep Jojo, diantaranya bangunan-bangunan yang ada itu dulu kan ini kayak SD Impres, hanya satu atap saja ya, satu lantai. Sekarang sudah 2 lantai dan ternyata sudah ditinggikan 30 cm, bahkan sampai rencana yang akan datang itu 60 cm gitu, tanpa istilahnya konsultasi lebih matang, tetapi sudah tahu dari tim orang dalam seperti itu. Bagaimana perencanaannya yang akan datang ini sini sampai tingginya mau ditinggikan 60 cm itu bagaimana Pak Asep? Sebetulnya kontur bangunannya masih bagus. Ini kontur bangunannya masih bagus ya? Masih bagus. Saya salut sama yang pemborong lama, itu bahannya bagus. Hanya tinggal penguatan kaki-kakinya saja Pak. Kemarin kebetulan udah saya sampaikan ke tim Bapak, saya minta cakar ayam yang standar nasional manakala akan dibangun 2-3 lantai. Makanya saya kaki-kakinya jangan sampai, kalau bangunan itu tergantung kaki kan. Kalau kakinya kuat, nanti ke atasnya walaupun seperti apa juga pasti bakal. Dan setiap bangunan itu yang pasti terhindar dari abrasi. Abrasi bangunan, abrasi air, karena setiap bangunan itu kalau kakinya
terlalu dalam, terlalu tinggi ke atas tanah, nggak dalam di bawah 1 meter, itu pasti berisiko. Berisiko ya? Kalau dalam artian berisiko itu tanah kita itu semakin lama semakin turun dengan adanya penyusutan daya serap air. Karena tanah itu memang selalu bergerak sih ya. Tanah itu selalu bergerak. Untuk mengantisipasi tanah bergerak itu, nah saya pakai kaki-kaki yang benar-benar kuat sampai 2-30 tahun yang akan datang. Jadi planningnya sampai 20 tahun yang akan 20 tahun yang akan datang. Bangunan itu harus 20 tahun yang akan datang. Satu, untuk mengantisipasi manakala. Yang keduanya, kalau ada periode yang akan datang, minimal yang bangunnya dikenang, yang konsep pimpinannya pasti bakal. Itu kalau menurut pemikiran. Ini sudah konsultasi dengan komite ya? Sudah konsultasi. Hadirin sekalian, para penonton podcast Satu Padu, perlu diketahui karena maklum di Bekasi itu bukan hanya di kabupaten, di kota, termasuk Jabodetabek. Pihak ketiga itu banyak sekali yang bertanya itu dan ini. Setiap hari ketika ada pembangunan seperti ini, tamu pasti banyak yang datang bertanya itu dan ini. Oleh sebab itu, dokumentasi, foto-foto, rancangan, kemudian kepanitiaan itu harus diperhitungkan matang berikut laporan-laporannya, begitu Pak Asep ya. Nah, ini adalah pembangunan kali ini adalah pembangunan yang dibiayai oleh sumbangan sukarela. Jadi orang tua itu membangun sukarela. Dan tahun-tahun lalu itu kita juga direpotkan juga oleh pihak ketiga yang melaporkan bahwa sumbangan sukarela di SMA Negeri 1 Setu itu tidak ada laporan realisasi, katanya bilang begitu. Padahal kan bangunannya ada. Laporan kita itu kan tertib kepada siapa harus melaporkan, bukan melaporkan kepada pihak ketiga yang tidak ada di dalam struktur kan. Oleh sebab itu ketika kemarin didatangi oleh Ombudsman ke SMA Negeri 1 Setu, dia tunjukkan ini foto-fotonya yang dilaporkan kemarin itu adalah ini dan ini adalah hasilnya seperti itu. Pembangunan yang sekarang juga sama, mereka itu banyak tamu yang berdatangan, padahal kan kerjasamanya itu antara komite dengan Pak Asep Jojo ya. Kepala sekolah itu hanya memfasilitasi saja. Di dalam rapat komite juga kepala sekolah tidak boleh ikut rapat komite. Kepala sekolah hanya membuka. Setelah membuka silahkan diskusi apa kebutuhan sekolah. Dan alhamdulillah sekolah SMA Negeri 1 Setu itu dulu di sini penuh dengan asap kendaraan motor maupun mobil, pagi-pagi penuh. Lapangan tidak punya lapangan, penuh dengan motor karena satu siswa satu motor kali 1000 lebih siswa di sini. Mobil tamu-tamu di depan. Sehingga bising untuk pembelajaran dan udara juga kotor. Akhirnya dipindahkanlah ke tempat parkir ke luar. Akhirnya kita diadukan ke beberapa penegak hukum bahwa SMA Negeri 1 Setu memungut uang parkir dihitung sehari sekian motor, setahun 2 tahun 3 tahun dihitung maka sampai uang angkanya sampai tak terhingga, diadukanlah kepada penegak hukum. Ketika penegak hukum datang kita jelaskan bahwa kita punya fasilitas parkir, tapi untuk fasilitas yang di halaman sekolah atau di fasilitas milik sekolah digratiskan. Itu kecuali ada fasilitas yang bekerja sama dengan masyarakat luar, mereka punya tanah, mereka membangun, dan mereka siswa-siswa itu paling suka menempati tempat parkir yang memang terjamin keamanannya. Resiko bayar kan? Bukan bayar ke sekolah, bayar ke yang punya bangunan, yang punya fasilitas. Sekolah juga punya bangunan itu ya. Itulah sebagai bahan gambaran, maka sosialisasi itu sangat penting. Makanya sekarang ketika ada yang bertanya tentang program pembangunan ini, Pak Asep Jojo jelaskan bagaimana komitmen pada saat itu
tiba-tiba sampai ada datang para pekerja di sini, jangan sampai dianggap bahwa itu adalah koleganya atau didominasi oleh kepala sekolah ya. Jadi padahal kenyataannya tidak demikian, bahwa kepala sekolah hanya membuka rapat komite dan tidak mengikuti dan tidak boleh mengikuti. Adapun berikutnya adalah laporan hasilnya seperti itu sampai menjadi bangunan yang akan dibangun sekarang. Setelah itu saya tidak ada komunikasi apa-apa, dan ketika saya ketemu dengan Pak Asep Jojo, programnya seperti ini, master plan-nya sesuai dengan yang direncanakan sekolah untuk menghindari banjir dan lain sebagainya. Silahkan kronologisnya untuk pembangunan yang sekarang saja gimana Pak? Awal pembangunan ini sebetulnya kemarin tuh waktu sebelum ketemu sama ketua komite hanya bercanda-bercanda sebetulnya. Karena ya mungkin ketua komite juga terasa ini kan anggaran masyarakat. Iya, dari sumbangan sukarela. Anggaran sukarela murni. Iya, dan setiap orang tua itu nyumbangnya beda-beda jumlahnya. Nah makanya pas ngobrol kata Pak Ketua Komite, Pak Asep, ini anggaran sukarela orang tua fluktuatif, harganya berapa saya dan kata saya tutup mata di bidang itu. Betul. Yang pasti itu meranahnya pihak komite. Iya, betul. Adapun seandainya pekerjaan dilimpahkan ke saya ngikutin SOP komite saja. Jadi intinya bahwa Pak Asep itu bukan kerjasama dengan kepala sekolah ya kan? Tetapi ini adalah dengan sistem yang ada, seperti sesuai dengan prosedur seperti itu, biar masyarakat juga tahu inilah kinerja di SMA Negeri 1 Setu itu adalah sesuai dengan prosedur yang ada. Adapun untuk menghindari banjir itu tentu planning sekolah dan sudah didiskusikan di dalam raker. Bagaimana strateginya untuk menghindari banjir musiman yang sekian tahun sekali terjadi di SMA Negeri 1 Setu yang dapat dicerna oleh Pak Asep, dan solusinya bagaimana? Kalau menurut pengamatan dari komite, karena saya kan pihak luar Pak. Iya. Karena saya pihak luar, jarang berkecimpung di sini. Nah menurut pengamatan komite itu per 2 tahun sekali atau lambatnya 5 tahun sekali terjadi banjir besar. Ada 2 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali, yang lebih besar 5 tahun sekali ya betul. Makanya saya mengusulkan ke pihak komite, Pak, kalau bisa struktur kaki-kakinya tolong dikuatkan, manakala nanti kita meninggikan itu tidak terjadi permasalahan, baik retakan atau konstruksinya bergerak, itu tidak akan terjadi. Makanya Pak Komite kemarin menyampaikan, cuma kalau ditinggikan ya justru lebih elok ditinggikan Pak, untuk antisipasi 5-10 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang populasi penduduk di sini padat, terus tanah itu pasti bakal bergerak dan bakal turun ke bawah. Semakin populasi banyak menggunakan air tanah itu pasti bakal turun ke bawah. Itu udah hukum alam. Jadi intinya sudah ada komunikasi tentang sejarah lokasi ini, kemudian solusinya sudah seperti itu. Karena komite itu dulu dia adalah pejabat kelurahan dan ada pejabat kecamatan juga di sini, jadi mereka sudah tahu tentang perkembangan daerah ini dan itu sudah sampai kepada Pak Asep ya. Sudah sampai. Demikian barangkali hadirin sekalian tentang master plan di sekolah SMA Negeri 1 Setu itu sudah dibicarakan, dan prosedur apapun sesuai dengan aturan yang ada. Nah, barangkali ini untuk pesan-pesan terakhir, tapi sebelum pesan terakhir saya jelaskan dulu bahwa membangun sekolah SMA Negeri 1 Setu ini karena lahannya sempit, jadi membangunnya ke atas. Dulu sekolah ini sewaktu saya datang itu lebih banyak seperti SD Impres ya, hanya 1 atap. Sekarang sudah hampir semuanya tinggal 1 deret ya yang belum ya. Dan itu pun pembangunannya sudah direncanakan untuk ditinggikan lantainya sehingga nanti ketika diuruk bawahnya itu daknya itu sudah sesuai, langit-langitnya sudah
sesuai dengan aturan, tidak terlalu pendek karena sudah ditinggikan dari mulai sekarang. Hadirin sekalian, kalau membangun sekolah negeri itu biayanya kan bertahap, tidak sekaligus, tidak seperti sekolah swasta. Ini akan meniru pola pembangunan negara Belanda, di mana di Belanda itu negaranya lebih rendah daripada laut. Salah satu contoh seperti itu. Di sini juga sama, karena ketinggian lahan itu di sekitar GMM itu lebih tinggi dan air mengalir ke sini, maka tahap awal adalah meninggikan batas laut. Batas lahan di pagar itu ditinggikan, sehingga nanti kalau banjir setinggi apapun tidak akan masuk ke dalam, dan ketika anggaran itu ada, lama-lama nanti bagian dalam itu akan ditinggikan sehingga program PBM berjalan. Dan itulah sudah yang sudah sampai ke Pak Asep ya. Barangkali itu saja, barangkali hadirin sekalian, kepada Pak Asep Jojo untuk menutup dengan kalimat terakhir. Enggak, silakan. Terima kasih Bapak Kepala, atur nuhun semua, dan ini sebagai penghormatan besar buat saya untuk menjaga nama baik pekerjaan, nama baik lembaga, utamanya nama baik komite yang sudah memberikan amanah terhadap saya. Dan sekalian klarifikasi. Klarifikasi, kalau seandainya saya sebetulnya sebagai pengembang atau pembangun di lembaga ini tidak ada ikatan ekonomis sama pihak sekolah sebetulnya, tapi ada ikatan ekonomis sama pihak komite. Dari awal udah seperti itu, mukadimahnya seperti itu. Dan ini saya sangat terkesan, jujur Pak, sangat terkesan di antara sekolah itu saya bersentuhan langsung sama komite. Baru mengalami, walaupun emang di tempat lain juga sama, mungkin karena saya pribadi baru mengalami. Dan master plan-nya emang untuk 2-30 tahun yang akan datang sudah tidak diragukan dari Pak Komite. Saya tinggal mengikuti aja sebetulnya. Karena komite sudah ikut raker bagaimana kondisi lokasi pembangunan di sini. Barangkali begitu ya Pak Asep ya. Demikian barangkali hadirin sekalian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They loving us up in the booth, I'm getting dizzy, but they the cup is up. Toast to my people that's on the come up, and you live with us. Ain't all about the trigger bus. Looking at my watch, your spirit bomb, both hands is going up. You going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing, yeah, the cup it runneth over, tidal wave up in the ocean.